Bosen nganggur di rumah? Ingin kuliah langsung kerja? Atau ingin lulus langsung jadi ASN? Polterda Bali adalah solusinya. Polterda Bali merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Lembaga ini didirikan sebagai fasilitas untuk mendidik insan-insan perhubungan sehingga terlatih dan siap mengembangkan dan menerapkan ilmu di bidang transportasi darat. Polterda Bali memiliki 3 program studi, yaitu D3 Manajemen Transportasi Jalan, D3 Teknik Mekanika Otomotif, dan D3 Manajemen Logistik. Polterda Bali memiliki 2 kampus, yaitu Kampus Tabanan dan Kampus Dieng. Polterda Bali juga telah dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas olahraga lengkap dan mumpuni yang tentunya menunjang kegiatan para taruna di kampus. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu di Polterda Bali. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai metrik. Sebelum itu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Azan Putra Ditya, Notar 2103005, kelas NTC 1A. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian metrik. Metrik menurut Krejcik adalah susunan angka atau fungsi persegi panjang yang akan kita sertakan dalam tanda kurung. Nah, bilangan yang berada di dalam tanda kurung tersebut disebut dengan entry. Di dalam entry tersebut terdapat ordo. Yang kedua, macam-macam metrik. Macam-macam metrik terbagi menjadi 12, yaitu metrik baris, metrik kolom, metrik persegi, metrik nol, metrik segitiga atas, metrik segitiga bawah, metrik diagonal, metrik skalar, metrik identitas, metrik simetri, metrik mendatar, serta metrik tegak. Nah, lalu ada inverse metrik. Inverse metrik A dilambangkan dengan A pangkat min 1, di mana jika dikali dengan metrik A, hasilnya adalah metrik identitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inverse matrix. Saya akan menjelaskan tentang cara mencari inverse matrix yang berordo 2x2. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, Taruni Muda pada Saskia Amelia Deviana, Notar 2103020. Menurut Anton dan Rores menjelaskan cara menentukan inverse matrix yang berordo 2x2 sebagai berikut. Jika matriks A yang terdiri dari entry A, B, C, dan D merupakan matriks invertible atau dapat dibalik, maka determinan dari matriks A adalah A dikali D dikurang B dikali C, sehingga inverse dari matriks tersebut adalah adjoint matriks A dibagi determinan A, di mana adjoint matriks A merupakan entry A dan D posisinya ditukar, dan untuk entry C dan D berubah menjadi negatif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menentukan inverse matriks A yang berordo 3x3. Terdapat suatu matriks A
terdiri dari entry yang telah ada di PowerPoint ini. Lalu matriks A merupakan matriks invertible atau dapat dibalik, maka rumus dari inverse matriks tersebut akan sama dengan rumus dari inverse matriks yang berordo 2 kali 2, di mana adjoint matriks A dibagi dengan determinan matriks A, di mana adjoint matriks A tersebut adalah transpose dari matriks kofaktor A. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi konsep matriks. Di mana yang dimaksud dalam aplikasi konsep matriks ini adalah perhitungan matriks yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah disebutkan sebuah soal. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Pertama, kita harus menentukan persamaan linear dari soal cerita tersebut. Sebelum itu, kita dapat mengganti variabel seperti buku, pensil, pulpen, penggaris, dan koreksi tersebut, dan menggantinya atau melambangkan dia dengan satu huruf aja, atau menjadi sebuah variabel. Setelah menentukan persamaan linearnya seperti ini, lalu kita merubah bentuk persamaan linear tersebut menjadi bentuk matriks. Sehingga konstanta dari variabel tersebut kita ubah menjadi entry di dalam matriks. Lalu kita kalikan dengan variabel, dan di ruas kanan adalah total harga atau total belanja dari perseorangan tersebut. Setelah itu, kita memindahkan matriks tersebut yang dari ruas kiri menjadi ke ruas kanan, sehingga karena pindah ruas tersebut, matriks berubah menjadi inverse matriks. Maka dari itu, inverse matriks dikalikan dengan total belanja dari perorangan itu. Nah, jika kita mencari matriks yang memiliki ordo 5 kali 5 atau ordo lebih dari 3, itu akan memakan waktu yang cukup lama dan cara yang panjang. Untuk itu, saya akan memperkenalkan sebuah web atau kalkulator yang terdapat di web untuk menghitung matriks. Itu namanya adalah kalkulator matrix.net. Setelah kita menggunakan itu, kita akan mendapat hasilnya seperti ini. Lalu kita kalikan dengan total harga belanja per orang itu, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Di mana harga pensil per piece-nya adalah 4.000, harga buku per piece-nya adalah 4.000, harga pulpen 2.000, dan harga penggaris 2.000 serta correction 8.000 per piece. Lalu, karena Jaya menginginkan untuk membeli barang-barang tadi, kita kalikan sejumlah barang yang diinginkan oleh Jaya. Setelah kita mendapatkan berapa sih harga per piece dari barang tersebut, kita mengalikannya dengan jumlah barang yang diinginkan oleh Jaya. Maka caranya sebagai berikut. Jaya ingin membeli 1 pensil, 2 buku, 2 pulpen, dan 2 correction tanpa membeli penggaris. Pada itu, untuk pensil memiliki harga 4.000 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 2 dikali 4.000 karena harga 1 buku adalah 4.000 ditambah dengan 2 dikali 2.000, 1 pulpen harganya 2.000, dan ditambah dengan 2 dikali 8.000 karena Jaya ingin membeli 2 correction, di mana harga 1 correction adalah 8.000. Maka dari itu 4.000 ditambah 8.000 ditambah 4.000 ditambah 16.000 adalah 32.000. Sehingga uang yang harus dikeluarkan Jaya untuk membeli semua perlengkapan atau alat tulis yang digunakan untuk perkuliahan adalah sebanyak 32.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang
cara menggunakan matriks kalkulator, yaitu matriks kalkulator.net. Di sini kita akan menuliskan ordo dari masing-masing matriks. Pertama, kita akan ketikkan semua entry dari matriks yang sudah kita tentukan tadi dari soal cerita tersebut. Setelah kita mengganti ini dan mengganti kota ini menjadi entry matriksnya, karena kita ingin menghitung inverse dari matriks tersebut, maka kita klik inverse. Setelah mendapat hasilnya seperti ini, kita klik copy to A. Lalu dia akan terganti, dan setelah itu kita kalikan dia dengan matriks yang di sebelahnya. Sehingga hasilnya ini merupakan harga dari per pieces barang yang akan dibeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal limit dasar, yaitu salah satunya limit tak hingga. Adapun contoh soal yang saya akan bahas yaitu limit x menuju tak hingga akar 2x pangkat 4 min x kuadrat plus 1 dikurang akar 2x pangkat 4 plus 5x kuadrat dikurang 1. Adapun jawaban saya pada soal ini terdiri dari dua cara. Kali ini saya akan membahas cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu soal dikali dengan akar atau bentuk sekawannya. Bagaimana itu bentuk sekawannya? Itu soal disalin menjadi pembilang dan penyebut, namun yang sebelumnya min ini pada bentuk sekawannya jadi plus. Nah, dan setelah dikalikan, yaitu soal dikalikan dengan bentuk sekawannya, maka akar pada soal akan hilang dan penyebut hanya akan menyalin pembagi sebelumnya. Jadi yang hilang hanyalah pada pembilang, namun penyebut tetap sama pada atau tetap sama dengan bentuk sekawan sebelumnya. Nah, saat akar sudah pada pembilang itu sudah hilang, maka dapat dibuka kurungnya, yaitu min dikali 2x pangkat 4 jadi min 2x pangkat 4 min dikali plus 5x kuadrat jadi min 5x kuadrat min dikali min 1 yaitu jadi plus 1. Jadi diperoleh bentuk seperti ini, yaitu limit x menuju tak hingga 2x pangkat 4 x kuadrat plus 1 x kuadrat plus 1 dengan penyebut yang tidak berubah seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu sederhanakan dengan cara 2x pangkat 4 sama dengan 2x pangkat 4 lalu min x kuadrat min 5x kuadrat menghasilkan min 6x kuadrat. Lalu ini plus 1 plus 1 jadi plus 2. Jadi pembilangnya yaitu limit x menuju tak hingga min 6x kuadrat plus 2 dengan penyebut yang sama seperti sebelumnya atau belum berubah. Nah, selanjutnya untuk limit tak kehinggaan sebenarnya kita membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi pada pembilang yaitu dapat dilihat yaitu pangkat 2. Sedangkan untuk pangkat tertinggi pada penyebut yaitu pangkat 2 juga. Kenapa tidak pangkat 4? Karena dalam tanda akar pangkat sebenarnya di akar pangkat itu sebenarnya dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya menjadi 2. Jadi pangkat tertinggi pada penyebut adalah 2. Jadi semua 1 dibagi x pangkat 2. Di sini dapat kita ketahui min 6x kuadrat per x kuadrat
Ini bisa dicoret, menyelesaikan min-max, dan ini tetap. Sedangkan yang di bawah, x pangkat 4 per x pangkat 4, ini bisa dicoret, menyelesaikan 2, x kuadrat per x pangkat 4, ini bersisa 2, jadi per x kuadrat, lalu ini tidak bisa, tetap disalin seperti biasa, plus 2x pangkat 4 per x pangkat 4, ini bisa dicoret, plus 5x kuadrat per x pangkat 4, ini bersisa 5, jadi 5x, 5 per x kuadrat, lalu ini min 1 per x pangkat 4, hanya disalin, jadi terbentuklah seperti ini. Ini x ditambah min 6 plus 2 per x kuadrat per 2 min 1 per x kuadrat 1 per x pangkat 4 plus akar 2 plus 5 per x kuadrat min 1 per x pangkat 4. Nah, sebelumnya maaf ada yang terlewat. Kenapa ini bisa menjadi x pangkat 4? Karena ada di dalam tanda akar. Jadi ketika x kuadrat dimasukkan dalam akar, maka pangkatnya langsung dikali 2. Jadi 2 dikali 2 jadi x pangkat 4. Jadi semua disyukur dibagi menjadi x pangkat 4 karena dalam akar. Baik, kita lanjutkan. Ketika sudah menjadi bentuk seperti ini, maka selanjutnya masukkan tak hingga. Jadi menjadi bentuk seperti ini. Min 6 plus 2 per tak hingga per akar 2 min 1 per tak hingga plus 1 per tak hingga plus akar 2 plus 5 per tak hingga min 1 per tak hingga. Nah, semua bilangan yang dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Jadi 1 dibagi tak hingga hasilnya 0. Ini juga sama, hasilnya 0. Ini 2 dibagi tak hingga hasilnya 0 juga. Dan yang ini juga sama, hasilnya 0. Jadi hasilnya min 6 plus 0 per akar 2 min 0 plus 0 plus akar 2 plus 0 min 0. Nah, di sini jumlahkan seperti biasa. Min 6 plus 0 menjadi min 6 per akar 2 plus akar 2. Nah, setelah disederhanakan, maka menjadi bentuk seperti ini, min 6 per akar 2 plus akar 2, lalu sama dengan akar 2 plus akar 2 itu menjadi 2 akar 2. Jadi min 6 plus min 6 per 2 akar 2, jadi min 6 dibagi 2 yaitu min 3, akar 2 nya tetap, jadi min 3 per akar 2. Nah, bisa dirasionalkan penyebutnya menjadi min 3 per 2 akar 2. Dan ditemukan jawaban akhirnya itu min 3 per 2 akar 2. Bagaimana cara mendapatkan min 3 per 2 akar 2 ini? Dengan min 3 per akar 2, akar 2 ini dihilangkan akarnya, kemudian disalin di sampingnya itu. Jadi min 3 per 2 akar 2. Hasil dari jawaban soal yang kita bahas kali ini yaitu min 3 per 2 akar 2 dari cara yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang sama namun dengan cara yang berbeda. Kali ini caranya menggunakan rumus cepat untuk mencari nilai limit tak hingga. Tetapi pada penggunaan cara ini terdapat beberapa syarat, yaitu pastikan dulu pada soal itu terdapat A sama dengan P.
Ini kita dapat lihat 2x pangkat 4. Di sini juga 2x pangkat 4. Nah, dari sanalah kita melihat bahwa menjadi satu sinyal bahwa kita bisa menggunakan rumus cepat ini. Yang pertama itu sudah terpenuhi syaratnya karena A sama dengan P. Yang kedua adalah ada pangkat lain yang setengahnya. Terdapat X pangkat 4 dan X pangkat 2. Nah, setengah dari 4 ini adalah 2. Nah, setelah kedua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan rumus cepat mencari limit tangga, yaitu B min Q per 2 akar A. Nah, tinggal kita masukkan B-nya itu adalah min 1, I-nya itu adalah 5, dan A-nya itu adalah bilangan depan itu 2. Maka menghasilkan min 1 min 5 per 2 akar 2. Kita operasikan seperti biasa, menjadi sama dengan min 6 per 2 akar 2. Lalu kita bagi min 6 per 2 dibagi 2 menjadi min 3, itu menghasilkan min 3 per akar 2. Nah, dapat kita lihat hasilnya sama dengan cara jawaban dengan cara 1, yaitu min 3 per 2 akar 2. Mungkin sekian pembahasan soal limit dasar, yaitu limit tangga dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akan dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada sifat dasar limit fungsi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taruna Muda Muhammad Faris Asidi Wijaya, datar 2103007. Sifat dasar limit fungsi trigonometri memiliki dua konsep. Yang pertama, substitusi, dan yang kedua, jika bentuk tak tentu, ubah fungsi pembuat tak tentunya dengan sifat dasar limit fungsi trigonometri. Lalu ada contoh soal. Yang pertama, menggunakan konsep 1, limit X mendekati 0, sin 6X per 6X sama dengan sin 6 kali 0 per 6 kali 0, sama dengan sin 0 per 0 sama dengan 0 per 0, atau bentuk tak tentu. Konsep yang kedua, ada limit X mendekati 0, sin 6X per 6X sama dengan limit 6X mendekati 0, sin 6X per 6X yang hasilnya adalah 1. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang rumus-rumus trigonometri. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Imade Yogi Susantara, notar 2103010. Di rumus-rumus trigonometri ini sebenarnya masih rumus tingkat lanjutnya, dan di sini hanya untuk perkenalan saja. Nah, rumus-rumus trigonometri itu terdiri dari 3 macam. Ada rumus identitas trigonometri, ada rumus sudut rangkap, rumus jumlah dan selisih. Nah, rumus identitas trigonometri itu kan ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, setelah habis itu di bawahnya ada 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Nah, seperti itu. Jadi saya akan lanjut karena di bagian ini tidak terlalu untuk dipakai. Nah, di sini saya selanjutnya adalah sifat dasar limit fungsi trigonometri lanjutan. Ini masih sifat dasarnya. Di sini ada yang menjelaskan limit X mendekati 0 sama dengan sin AX per BX sama dengan AB. Apa yang dimaksud kenapa AB? Ini ada tips and triknya. Cara cepatnya nanti saya akan menjelaskan di contoh soal. Jadi kalian bisa melihat di sini rumus-rumusnya. Terus saya akan lanjutkan contoh soal. Nah,
Contoh soal di sini ada lim x mendekati 0 sin 5x per 3x sama dengan lim x menuju 0 sin 5x per 3x dikali 5x per 5x. Kenapa bisa 5x per 5x? Karena ini biar untuk mencari dari topik awalnya konsep limitnya tersebut. Nah, jadi terus untuk biar bilangannya sama, terus ininya ditukar antara 3x sama si 5x bawahnya. Nah, terus selanjutnya ada limit x menuju 0 sin 5x per 5x dikali 5x per 3x. Sama dengan yang seperti yang sebelumnya itu kan ini ada di bagaimana cara menjadi satu gitu. Ini di sini jadi ditulis lim 5x menuju 0, terus ada sin 5x per 5x dikali lim x menuju 0 5x per 3x. Yang dimana x itu boleh dicoret. Jadi ini kan lim x menuju 0. Ini nanti ini dikali, terpisah. Jadi ini bisa dicoret, ini antara ini. Jadi 5 per 3. Jadi hasil dari lim 5x menuju 0 kan 1. Jadi 1 dikali 5 per 3 sama dengan 5 per 3. Tips cara cepatnya, jika lim x menuju 0 tuh dikasih ax per bx, jika sama penyebutnya, jadi yang diambilnya tuh a per b-nya aja. Jadi pasti hasilnya sama kok, nggak bakal beda jika kalian memakai konsep yang sama dengan soal. Terus selanjutnya ada lim x menuju 0 sin 2x dikali tan 3x per 5x dikali sin 6x. Ini saya emang sengaja memakai cara cepat langsung seperti ini, karena jika kalian sudah memahami konsepnya akan sangat mudah. Jadi sin sama tan sin ini bagi saya itu tidak bisa ditulis. Jadi langsung aja 2 dikali 3 per 5 dikali 6. Terus tinggal kalian kali. Terus kalau ini kan dipecah nih, jadi terus kalian pecahkan saja. Nah, jadi hanya sampai segini saja saya menjelaskan materi dari limit trigonometri. Dari saya mundur diri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Taruni Muda Nikomang Sintiara Dewi, notar 2103013, akan membawakan materi mengenai grafik fungsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan limit fungsi di kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil dari 3 bidang. Yang bidang pertama yaitu bidang ekonomi, di mana limit fungsi itu digunakan untuk menghitung nilai maksimal ataupun minimal dari suatu harga produksi. Kemudian yang kedua itu di bidang sosiologis, di mana limit fungsi digunakan untuk menghitung jumlah kepadatan penduduk ataupun jumlah kepadatan arus lalu lintas. Kemudian yang di bidang ketiga yaitu di bidang kimia, di mana limit fungsi digunakan untuk menentukan jumlah waktu peluruhan suatu unsur. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal di bawah ini. Tentukan asimptot tegak dan grafik fungsi dari persamaan fungsi di bawah ini untuk fx sama dengan 2x min 11 per x kuadrat plus 4x min 12.
Untuk pembahasannya, pertama, faktorkan dulu penyebutnya, karena untuk asimtot tegak hanya penyebut saja yang berpengaruh dalam penentuan asimtot tegaknya. Sehingga agar limit X mendekati C untuk fungsi fx sama dengan tak hingga, maka C sama dengan 2 dan C sama dengan min 6. Jadi, fungsi fx sama dengan 2x min 11 per x kuadrat plus 4x min 12 mempunyai asimtot tegak di x sama dengan 2 dan x sama dengan 6. Nah, untuk menentukan fungsinya itu, dikarenakan kita sudah mengetahui asimtot tegaknya itu berada di x sama dengan 2 dan x sama dengan 6, maka dia grafiknya tidak akan berpotongan pada titik tersebut. Untuk itu, kita menggunakan metode pendekatan dari kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Jadi, kita akan menggunakan x sama dengan 2. Nilai yang mendekati X sama dengan 2 dari kiri, seperti yang teman-teman lihat. Kemudian ada nilai yang mendekati X sama dengan 2 dari kanan. Baik, setelah melihat pendekatan dari kiri maupun dari kanan, terlihat bahwa fx yang mendekati itu adalah nilai 3. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua,